Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa di studio kami podcast Sabi. Apa itu Sabi? Sahabat bicara. Hadirkan seorang narasumber. Beliau adalah datang jauh banget dari Suriah. Beliau adalah Habib Razi. Selamat malam Habib Razi. Selamat malam Gus Hayat. Alhamdulillah mau hadir di studio kami di Sabi ini ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama sampean. Semoga kita nanti akan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Insya Allah di tempat yang baik ketemu orang baik. Amin. Bersama kawan-kawan yang baik. Dengan calon presiden yang baik pula. Iya, Bapak insya Ganjar Allah. Pranowo tentunya Insya ya. Semoga nanti dengan hadirnya Habib ke studio kami di Sahabat Ganjar ini banyak para habaib lain yang berdatangan Insya ke sini Allah. untuk mau podcast Insya Allah. dengan kami. Betul. Gini Bib, Habib kan pernah belajar lama ya di Suriah gitu lah. Dengan fenomena yang ada di Indonesia ini kan saya pernah ketemu beberapa kali dengan napiter. Iya, dengan Napiter. napi teroris. Ya, ex-napiter. Ex-napiter, napi teroris. Iya, napi teroris. Ya, rata-rata itu memiliki sebuah keinginan Iya. bahwa ingin membuat Indonesia ini menjadi negara Islam. Iya. Ya, dengan sistem khilafah yang anti terhadap Pancasila, Iya. UUD 45, Iya. NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka percaya banget bahwa contoh daripada negara Islam yang mereka harapkan itu dari negara Suriah itu. Iya. Setelah saya tanyakan seperti itu. Iya. Habib itu kan punya pengalaman dari Suriah ya. Iya. Pernah menjadi nomor 2 negara terdamai. Iya, teraman. Ya, memang iya sih kalau saya ketemu gitu kadang-kadang kalau saya lagi di Mekah, di Madinah, ketemu dengan orang Suriah gitu. Betul. Bahasanya itu kayak Solo. Halus. Bahasa Arabnya halus gitu. Dan Memang karakter orangnya tuh welcome welcoming gitu. ya enak ya. Enak. Banget ya, Halus. nggak ada rasa suudon Nggak ada. walaupun baru ketemu ya. Iya. Sangat familiar banget gitu ya, Iya. Terus kemudian pada saat belajar di Suriah nih, Bim, Iya. nggak ada apa-apa di sana. Nggak ada apa-apa. Itu dia. Saya juga tadi di luar sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu Iya. audiens, Rekan ya. rekan di depan. Saya bilang di Syria itu di Jami Umawi, di, Iya. di Masjid Umawi. Ya, Orang sholat kita bakal mendapatkan orang macam-macam sholat di situ dengan cara. Masjid Muawiyah itu. Iya di Jami Umawi. Ada yang Iya. sholatnya begini, ada yang begini, ada yang lurus. Mereka Iya. tidak mempermasalahkan gitu loh. Iya. Selesai sholat, taqabbalallahu minna wa minkum, udah beres. Iya, oh gitu. Macam-macam orang ada di situ. Ya. Bahkan Syria sendiri kan kita tahu presidennya warnanya apa, rakyatnya apa. Kita tahu di Syria tuh kurang lebih sama Indonesia. Benar nggak sih Masjid Muawiyah itu dibangun oleh 2 agama gitu, Nasrani dan Islam, bahkan dipakai oleh 2 agama, benar nggak? Sebenarnya Masjid Umawi itu peninggalan dari Old Damascus ya, kota tua Damaskus yang dia bertahap dari tempat penyembahan, agama seperti penyembah api, Zoroaster, terus berubah kedatangan Rom menjadi negara tempat untuk Masehi, terus sekarang dimiliki oleh umat Islam. Iya. Jadi era-eranya itu ada gitu loh. Gitu. Jadi ya. Masjid Umawi itu simbol sebenarnya gitu loh. Simbol sejarah yang sudah melalui beberapa era gitu. Simbol kedamaian gitu ya. Simbol kedamaian. Seperti katanya Nabi Isa besok akan turun di Iya, Nabi Isa akan turun di di Menara Baido, dekat dari Jami Umawi. Termasuk Imam Mahdi. Imam Mahdi, ya. Iya. Itulah yang mungkin menjadikan impian-impian mereka. Cuman akhir-akhir ini nih, Bib, saya hanya melihat di media sosial, di televisi, kok sepertinya porak-poranda. Apa yang menyebabkan porak-poranda? Jangan sampai Indonesia ini yang sudah baldatun thayyibatun warabun ghafur dengan penuh cinta kasih sayang, sudah ada kedamaian, kesemuanya ada persatuan dan kesatuan. Kemudian ada kelompok-kelompok. Justru yang saya takutkan itu adalah dari kelompok golongan milenial ya. Kalau sampai belajar agama yang salah asuh gitu ya. Ini akan menjadikan seperti Suriah di dalam yang melihat di televisi. Itu sudah apa yang menyebabkan itu semuanya, Bib? Yang tadinya damai, enak gitu. Waktu belajar kan damai ya, indah ya. Iya, indah, nggak ada. Ya, terus kemudian porak-poranda seperti itu. Apa penyebabnya itu semua? Pemahaman apa yang salah?
pemahaman yang salah itu dari orang menyerap ideologi yang radikal, yang intoleran. Mereka targetnya itu pokoknya pemerintah itu togut. Ya. Ketika mereka sudah Kalau faham aslinya itu di negara Suriah itu apa? Sunni, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, Iya. sebagian ada Syafi'i, sebagian ada Hanafi, Maliki. Maliki, sebagian juga Iya. ada Syiah. Oh, bagian. Iya, ada salah satu distrik di Seda Zainab. Kalau itu dokter siapa Buti ya? Syahid Ramadan Buti. Iya. Iya, Itu Sunni ya? Iya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syafi'i, Iya, iya. beliau merupakan salah satu guru besar para alumni Syria. Mayoritas ya Sunni di sana ya. Mayoritas. Mayoritas ya. Mayoritas di sana. Ya, tadi ada Sunni, kemudian ada beberapa madhab, Mazhab dan yang ada lain. Itu dia yang saya bilang. ada Itu Syiah. semua kita bisa melihat baik di Jami Umawi, Iya. ya, istilah ikonnya Istiqlalnya lah. Iya, Dan iya, kebetulan itu ada nilai sejarahnya juga yang Iya. tadi kita bicarakan. Perbedaan itu nggak sebelum perang ya. Perbedaan itu nggak menjadi masalah. Iya. Bisa cross check dengan anak-anak yang Yang seangkatan lainnya ya? saya, Iya, iya, iya. seperti adik sampean, Iya. pernah juga di sana kan, bisa cross check itu nggak ada masalah gitu loh. Nah, berarti yang menyebabkan seperti itu paham yang Ya, di Pak, Indonesia ada nggak yang paham yang akan merusak seperti Suriah menjadi rusak pora-poranda seperti saat saya ini? rasa di setiap negara ada, Ada ya? cuman itu kan transnasional ya. Iya. Transnasional itu merupakan satu ideologi yang mereka bisa menyebar ke negara-negara lain. Gitu loh, ideologi yang radikal seperti itu. Cuman Indonesia masih banyak paku-pakunya, masih banyak penjaga-penjaganya yang bisa Iya, iya, iya. membentengi gitu, dari paham-paham ini gitu. Ya, karena kan ada pemahaman untuk kaum-kaum ya terutama milenial, orang yang tadinya tidak paham dengan agama, Ya. panciunan, Ya. kemudian kepingin belajar agama tetapi dengan cara yang instan. Betul. Kadang dengan fashion Betul. gitu. Itu yang terjadi di seolah-olah Syria. itu. Oh gitu sama. Iya. Jadi Syria itu kejadian awalnya peperangan, kejadian awalnya mereka memberontak dengan pemerintahan yang syah, itu dari media Oh gitu. melalui kaum milenialnya. Majelis yang seperti apa di Indonesia ini yang harus dihindari, Bim? Yang akan membawa ciri-cirinya bagaimana, Bim? Seperti di Suriah gitu. Ciri-cirinya mereka tertutup. Ya, Yang eksklusif kedua, ya. eksklusif, kalangan mereka aja terbatas. Yang kedua, mudah mengkafirkan orang, Wow. Kayak mudah gitu. membid'ahkan orang. Gitu. Terus Ciri-ciri seperti itu. untuk membenci pemerintah ya? Iya, kalau Oh, karena pemerintah kita Indonesia dengan track recordnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh wali-wali songo. ya berarti yang kalau kayak gitu misalnya ya, itu harus segera ditinggalkan ya. Kalau majelis-majelis kayak gitu jadi tinggalin aja, cari yang betul-betul Cari yang membawa betul-betul kedamaian yang, ya. yang standar Indonesia. Dan, Bib. Ya. Untuk mengenang nih, Bim. Ada kopi Turki, Bim. Oh ya, Iya enak, Bim. Ayo, Bim. Enak, keren. Ayo, Bim. kopi Turki. Iya, kopi Turki, Bim. Nutur kaki, Bim. Nutur kaki. Oke, Bim. Pendapat Habib nih. Iya. Untuk mengantisipasi ini semua kita harus bagaimana nih, Bib? Kalangan pesantren, para habaib, kiprahnya harus seperti apa, Bib? Untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan bangsa yang seperti Ya. ini. Kami ini kan tinggal meneruskan ya, Bib. Betul. Ya. Ini kami dari sahabat Kejar pun bicara gitu ya. Artinya apa sih? Untuk bangsa dan negara gitu loh, Betul. Bib. Yang tujuannya adalah untuk satu, untuk bagaimana kan membuat Indonesia ini yang sudah damai tambah damai, aman semuanya. Jadi pesan-pesannya untuk banyak orang ini yang udah tentunya karena Habib udah pengalaman di Suriah ya. Iya. Pesan untuk orang itu untuk seperti apa biar Iya. dia mendambakan Suriah saat ini. Gitu. Iya, itu dia. Saya melihat Indonesia, meskipun masih banyak orang-orang yang menjaga, masih Iya. banyak orang-orang yang istilahnya bernuansa damai, Iya. dengan kultur masyarakat kita, dengan guru-guru kita, tapi tetap zaman itu terkikis. Iya. Guru-guru kita udah mulai mendahului kita, Iya. ya kan? Zaman itu berubah dengan cepat. Iya. Ya kan, saran saya tetap kita harus speak up, karena mereka dakwahnya itu luar biasa, Luar biasa ya. luar biasa.
mereka masuk ke semua kalangan. Baik Terstruktur ya, terstruktur, dan masif gitu ya. masif, baik di kampus. Kalau saya lihat sih itu kayak semacam sistem silabus, Bib. Ya, Penguasaan di kota ya. betul. Penguasaan Jadi di kota. untuk defense atau diva untuk bertahan kita, Iya. kita jangan seperti mereka. Mereka keras, kita serang dengan keras, berarti sama aja. Kan? Jangan dong. Iya, sama aja. Jangan. Sama-sama keras ya kan. Iya. Kita harus speak up. Semua dari kita. Semua dari lapisan kita. Kalau konsep Islam Nusantara gitu seperti itu gimana, Bib? Konsep Islam Nusantara terus ke depan ini harus seorang pemimpin presiden dalam hal ini nasionalis religius gitu. Konsep seperti itu gimana, Bib? Untuk mempertahankan bangsa dan negara ini, Bib? Cuman itu yang cocok. Hanya itu. Hanya itu yang cocok. Nah, kalau hanya itu yang cocok, simbol keluarga yang nasionalis religius itu ada pada Pak Ganjar. Betul. Pak Ganjar itu kan orang nasionalis nih, Iya. PDIP. Iya. Istrinya, Ibu Atikoh, Iya. itu mbahnya itu seorang ulama besar loh Kiai. di Banyumas, Iya. seorang pejuang. Pejuang juga. Dulu, Masya Allah, Iya. beliau jadi NU tentunya, Iya. ini dari NU. Itu dia kultur Nasionalis kita, religius, iya. terus juga tradisional kita. Iya. Mayoritas masyarakat Indonesia Sepakat ya kalau yang untuk Sepakat. meneruskan itu ya. sepakat. Alhamdulillah. Kita dengan sejarah Indonesia dari zamannya Wali Songo, Iya. Mataram, Majapahit sampai sekarang. Iya. Ya inilah tradisi Indonesia. Terus tiba-tiba pengen dimasukin dengan tradisi baru yang transnasional itu, yang ujung-ujungnya juga bukan menciptakan kedamaian, togut, Malah nggak jelas mengkafirkan ya. orang, nggak jelas. Nggak jelas ya. Nggak jelas. Negara-negara di Timur Tengah yang tadinya aman dengan kemasukan paham-paham yang seperti itu mana aja, Bib? Libya, Libya hancur. hancur. Sebagian teman-teman di Libya sempat kuliah di sana S1, S2. Iya. Mereka bilang kita makmur, damai, digaji, listrik nggak bayar, kesehatan nggak bayar. Sebelumnya, Sebelumnya, sekarang carut marut, masing-masing wilayah berebut kekuasaan. wow. Syria pun begitu. Ya, Tapi- Yaman. Yaman, Ya, Mesir gimana Mesir? Mesir sempat Segera diantisipasi ya. Bib, ya? diantisipasi Mesir. Waktu itu ada Arab Spring itu, Ya, revolusi negara-negara Arab, ya wajar lah. Iya. Maksudnya manusia selalu berevolusi cara pikirnya untuk lebih baik lagi. Mereka menuntut Iya. itu wajar. Yang paling berbahaya berita kemarin tuh, Bib. Sampai di Jeddah ada kilang minyak ya. Iya. Yang dibom itu ya. Iya, itu kan- udah mendekat ke Ka'bah itu, Bib. Ya, Gimana itu kan Bib? reaksi timbal balik dari Yaman. Ketika mereka diserang, pasti mereka juga akan menyerang kan? Begitu ya? Iya. Iya, iya. Nah, itu dia, makanya Kembali kepada kembali paham kepada- Indonesia ya, Iya. yang ahlu sunnah wal jamaah, Iya. balik ke masalah budaya ya, dan almarhum sebagainya. Syekh Rajab waktu ketemu dengan Habib Lutfi itu sempat bilang, Iya. kan, negara kamu indah, damai, Iya, jangan sampai negara kamu hancur seperti negara kita karena orang-orang intoleran ini. oh begitu ya. Sempat Syekh Rajab. Syekh Rajab Allahyarham Ya Allah, ya Rob. Ya. sempat bilang waktu itu, dihadiri juga dengan Pak Ganjar waktu itu. Oh, Pak Ganjar ikut Ada hadir di juga situ ya. waktu pertemuan tarikat sedunia. Iya, iya, iya. Negara kamu kurang lebih seperti itu. Negara Jadi kamu. penting sih Bib, artinya di Indonesia ini ya. Sekarang kan banyak yang terutama dari golongan panjenengan yang keturunan dari Rasulullah ya. Iya, iya. Terutama harus mampu untuk menjelaskan kepada saudara-saudara kita. Iya, justru tanggung jawab itu lebih berat Iya. buat mereka yang mempunyai istilahnya garis keturunan, Iya. baik itu kiai, yang anaknya juga kiai, Habib, Iya. yang anaknya Habib juga, tanggung jawabnya lebih berat itu. Gitu ya. Iya, karena Dan terus mungkin perlu ada habaib ini kan ada dua nih ya. Iya. Ada habaib yang memang ikut ke sana. Iya. Ada habaib yang memang betul-betul merah putih Iya. gitu ya. Iya. Ya mungkin adanya perlu. Ya, kalau saya Silaturahim, berpikir, ya. saya berpikir ijtihad itu hak orang masing-masing. Iya betul. Tapi kalau sudah di situ menciptakan satu kerusuhan, Iya. itu mudorotnya lebih besar daripada ijtihad. Begitu ya. Iya. Iya, iya. Jadi mungkin perlu diadanya apa ya yang harus memfasilitasi ya Bib Iya. ya antara kesemuanya, Iya. Robitoh dan lain sebagainya Iya, gitu betul, ya. betul. Dan kami pun dari pondok pesantren juga nggak boleh Iya. tinggal diam kan. Silaturahmi wajib. Oh gitu ya. Silaturahmi, jalin komunikasi. Iya Bib. Kalau masing-masing Iya. membawa idealismenya, nggak ada Iya. silaturahmi, nggak ada komunikasi. Jadi silaturahim. Jadi jangan sampai kemudian
kita benci hanya karena melihat pakaian seorang Jangan, Justru jangan. harus dijalin ya. Tetap Harus dijaga, dijalin silaturahim itu apalagi dari keturunan habaib gitu ya. Jangan sampai membenci dan lain sebagainya gitu ya, Bib ya. Betul. Justru betul. kita harus kerjasama Harus semuanya. komunikasi, duduk bareng gitu loh. Di situ nanti bakal ketemu nuqtatul ittifaqiyah, titik kesepakatan. Kalau masing-masing ya akhirnya bersuuzon. Gitu ya, harus disambung ya. Disambung. Pipanya jangan sampai tersumbat. Betul. Pipa silaturahimnya. Harus. Ini kalau Habib kayak gitu sih adem. Ya itu dia makanya kita harus bijak Iya. istilahnya. Ada nggak, ada berapa Habib yang kayak Habib Razi gitu? Orang apapun aksesorisnya, Iya. kullu mauludin yuladul alal fitrah. Ah, Aslinya manusia tuh baik. Dia Gitu ya? dilahirkan secara fitrah. iya, iya. Cuman itu dia, ada istilahnya missing dalam pendidikan, missing dalam guru, missing dalam lingkungan. Nah, kita harus cermat di situ. Banyak kepentingan ya. Iya. Oke. Betul. Oke, Bib, terima kasih Bib. Sama-sama, Insya Allah Gus. nanti pada suatu ketika nanti perlu banyak bincang-bincang, Bib. Betul. Terutama kami butuh sekali apa sih edukasi untuk masyarakat kita, Bib. Iya. Di Indonesia saat ini jangan sampai belajar agama pun kayak orang mendem. Iya, yang didapat Iya dari kan? internet tanpa Bahaya. sanad. Makanya Iya. tanpa sanad. Ujung-ujungnya merugikan orang. Terus menurut Habib itu sanad yang harus bagaimana nih, mencari guru itu harus yang bagaimana? Ya, Agar tidak salah jalan loh. iya dia sudah ma'ruf indal mujtama, dia sudah orang sudah tahu gitu loh kapasitasnya. Contoh misal almarhum Mbah Mun, orang sudah tahu, sudah sepakat. Iya. Gurunya Mbah Mun siapa? Iya, gurunya sanatnya terus nyambung. Terus sampai ke Rasul. Sampai ke Rasul atau Habib Masya Allah. Lutfi, sanatnya nyambung terus sampai ke Rasul. Nah, yang di internet ini kita nggak tahu sanatnya kemana. Iya, iya, iya. Ujung-ujungnya sanatnya ngebom. Syekh Google. Syekh Google. Oh gitu ya. Syekh YouTube. Syekh YouTube. Jadi nggak jelas ya. Nggak jelas. Iya. Pakem kita Indonesia dari zaman era dahulu sampai sekarang tuh udah jelas. Jangan beralih dari situ. Oke, Bib. Terima Oke, kasih Gus. Bib ya. Sama-sama, Gus. Kehadirannya ke studio Sabi ini. Alhamdulillah bisa ketemu Sahabat sampean. bicara. Alhamdulillah. Di sahabat Ganjar ini semoga kita minta doanya, Bib. Amin, amin. Indonesia tetap aman. Amin, Indonesia amin, ya tetap damai. Amin. Dan minta doanya agar para habaib bersatu Betul. membangun Indonesia. Semua umat Islam mencintainya. bersatu. Iya. Amin. Kami insya Allah terus mendoakan para habaib dan Amin. akan mendengarkan segala petuah-petuahnya. Amin. Ya, terima kasih. Kali ini kita jumpa bincang dengan Habib Razi ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pembicaraan kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.